Adapun alat yang dibutuhkan, palu, gunting, paku, 2 buah tutup botol, wadah plastik yang diberi lubang kecil pada permukaan bawahnya, sendok, dan 3 buah kayu. Adapun bahan yang dibutuhkan, air, alkohol, betadine, asam cuka, pembersih lantai, gula, garam, soda kue, kapsul vitamin C, minyak, mentega, pita, dan plastik mika. Dapat kita perhatikan bahwa air membelok ke arah medan magnet yang dihasilkan oleh plastik mika. Hal ini disebabkan karena air memiliki 2 atom H dan 1 atom O yang merupakan ikatan kovalen polar. Dapat kita perhatikan bahwa pada saat plastik mika didekatkan pada alkohol mengalami pembelokan. Hal ini disebabkan karena pada senyawa alkohol terdapat ikatan kovalen polar. Dapat diperhatikan bahwa asam cuka sedikit membelok ke arah plastik mika. Hal ini menandakan bahwa asam cuka termasuk senyawa kovalen polar. Senyawa iodin povidon atau betadine juga merupakan senyawa kovalen polar karena mengalami pembelokan pada saat didekatkan dengan plastik mika. Begitupun dengan senyawa pembersih lantai yang mengalami pembelokan ke arah plastik mika. Hal ini disebabkan karena pembersih lantai memiliki ikatan kovalen polar. Dapat kita perhatikan bahwa gula tersebut dapat larut di dalam air yang merupakan pelarut polar, maka gula tersebut juga merupakan senyawa kovalen polar. Garam juga merupakan senyawa kovalen polar karena dapat larut di dalam air yang merupakan pelarut polar. Sama halnya dengan senyawa gula, garam, dan natrium bikarbonat atau baking soda. Vitamin C juga merupakan senyawa kovalen polar karena dapat larut di dalam pelarut polar, yaitu air. Namun untuk larut di dalam air, vitamin C ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Berbeda dari uji lainnya bahwa minyak tidak dapat larut di dalam pelarut polar, yaitu air. Hal ini menandakan bahwa minyak merupakan senyawa kovalen yang polar yang tidak dapat larut di dalam air. Jadi jelas terlihat terdapat 2 lapisan yang berbeda antara air dengan minyak. Jelas terlihat bahwa mentega tidak dapat larut di dalam air, maka mentega tersebut merupakan senyawa kovalen nonpolar. Maka dapat ditarik kesimpulan, senyawa kovalen polar merupakan senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antara elektron pada unsur-unsur penyusunnya. Hal ini disebabkan karena masing-masing unsur yang berikatan tersebut memiliki nilai keelektronegatifan yang berbeda.
Adapun karakteristik senyawa kovalen polar, yang pertama, dapat larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Yang kedua, memiliki pasangan elektron bebas dan nilai keelektronegatifan pada atom penyusunnya berbeda. Yang ketiga, memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat tidak meratanya pendistribusian elektron. Senyawa kovalen nonpolar merupakan senyawa yang terbentuk akibat adanya ikatan antar elektron pada unsur-unsur penyusunnya. Hal ini terjadi karena masing-masing unsur yang berikatan tersebut memiliki nilai keelektronegatifan yang hampir sama atau bahkan sama. Adapun karakteristik dari senyawa kovalen nonpolar, yang pertama tidak dapat larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Yang kedua, tidak memiliki pasangan elektron bebas dan nilai keelektronegatifannya pada atom penyusunnya itu sama. Yang ketiga, tidak memiliki kutub positif ataupun kutub negatif. Hal ini terjadi karena pendistribusian elektronnya sudah merata. Sekian percobaan dari ngomong.